Cebolan tapi apa ini lah silik. Jogja kembali menjadi perbincangan di Indonesia. Klitih kembali trending nomor 1 di Twitter beberapa hari belakangan. Seorang pelajar bernama Dava Azin Al-Basit, 18 tahun, meninggal dunia akibat kejahatan jalanan alias klitih di Gedong Kuning, Yogyakarta. Belakangan diketahui, Dava ini ternyata putra dari seorang anggota DPRD Kebumen, Matkan Anis. Tapi sebelum lanjut berita kali ini, gue ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah subscribe channel ini. Buat kalian yang baru gabung, gue ucapin selamat datang. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa kalian subscribe, share, dan juga like, biar kalian tahu informasi terbaru dari channel ini. Karena kalian nonton video ini adalah sebuah Magadir. Peristiwa klitih terjadi pada Minggu sekitar pukul 2.00 dini hari menjelang waktu sahur. Buat kalian yang belum tahu apa itu klitih, kalian bisa cek video ini yang pernah sebelumnya kita bahas. Korban tewas usai terkena benda tajam yang diduga sebuah gear di bagian wajah korban tersebut. Korban pun sempat mendapatkan pertolongan dari polisi yang berpatroli dan sempat dibawa ke rumah sakit. Namun akhirnya korban yang bernama Dava ini meninggal dunia di rumah sakit. Peristiwa naas ini bermula saat kelompok korban yang terdiri dari 5 motor dengan 7 orang cari makan sahur di sebuah warmindo di Yogyakarta. Lokasi rumah makan itu diketahui berada kurang lebih sekitar 50-100 meteran lah sebelum tempat kejadian tersebut. Polisi yang menangani kasus ini menjelaskan kronologi dari aksi klitih yang menewaskan Dava ini berdasarkan keterangan saksi dan CCTV di sekitar ring road dan TKP kejadian. Pada insiden itu, terkuak sebuah informasi bahwa Dava dan 7 orang rekannya ini minat keluar dan melintas di jalan ring road pukul 00.30 dini hari. Dava dan teman-temannya menggunakan 5 motor. Menurut Pak Pol, Dava dan rekannya ini akan mengetes berapa kecepatan motor di jalan ring road tersebut. Kebetulan ada 2 motor yang berada di jalur lambat kayak gitu, dan mereka diduga adalah pelaku. Pelaku tersebut juga merasa terganggu dengan Dava dan juga teman-temannya ini yang kayak ngetes motornya kayak gitu di jalan sekitar. Karena panas nih, selanjutnya si pelaku ini juga menggeber-geber motornya. Korban dan rekan-rekannya meneruskan perjalanan dan sempat memeriksa ke belakang apakah rombongan dari pelaku tadi mengikuti rombongan mereka atau enggak. Karena sepanjang perjalanan nggak ada tanda-tanda nih pelaku mengikuti Dava dan juga teman-temannya tadi, akhirnya rombongan Dava ini menepi ke warmindo untuk melaksanakan sahur. Saat itu beberapa dari teman Dava ini dari rombongan tersebut udah turun nih untuk proses memesan makanan di warmindo tersebut. Namun beberapa teman Dava ini masih ada di atas motor, jadi belum turun semuanya. Kemudian lewatlah 3 motor yang digunakan oleh 5 orang pelaku tadi dan membelayar-belayar atau mengegas motornya seperti nada mengejek. Nah, dari sinilah terjadi pemicu permasalahan tersebut. Gak hanya membelayar ke kelompok korban nih gengs, gerombolan pelaku tersebut juga meneriakkan kata-kata kasar. Mendengar hal itu, kelompoknya si Dava ini terpicu untuk menghampiri kelompok pelaku dengan 4 sepeda motor kira-kira. Lantaran mereka ini merasa tersinggung. Setelah berteriak dengan kata-kata kasar, rombongan tersebut atau rombongan pelaku tadi tuh melaju ke arah utara di jalan Gedong Kuning. Kemudian mereka ini sempat berhenti di area kantor kelurahan Bangun Tapan dan kemudian berbalik arah untuk menunggu rombongannya si Dava tadi. Kelompok pelaku ini yang sudah berada di depan dan dikejar itu sudah berhenti hingga akhirnya memutar balik arah mereka. Ya maksud mereka ini menunggu kelompoknya Dava tadi untuk tiba di TKP itu. Setelah si Dava ini dan kawan-kawannya tiba di lokasi TKP, motor yang pertama dari kelompok si Dava ini sempat nih gengs terkena pukulan dari benda tajam yang dilontarkan pelaku ini. Sehingga motor pertama tadi lolos. Nah, si Dava ini berada di motor kedua, posisi dibonceng di belakang. Karena yang membonceng si Dava ini menghindar saat dipukulkan benda keras itu, lalu kenalah benda tajam tersebut kepada si Dava ini, kena mukanya si Dava yang posisinya emang dibonceng. Hingga korban Dava ini mengalami luka di mukanya akibat kekerasan benda tajam tersebut. Berdasarkan keterangan dari para saksi, benda tajam yang digunakan untuk memukul muka Dava itu adalah sebuah gear yang diberi tali. Nah, setelah di situ korban ini kena sabetan benda tajam tersebut, 2 kelompok motor temannya Dava yang tadi itu berbalik kanan, dan 2 motor pelaku yang tadi itu ke arah selatan untuk melarikan diri. Kemudian si korban Dava ini masih sempat melanjutkan perjalanan bersama teman-temannya. Mereka maju ke depan atau ke arah timur. Hingga akhirnya ditemukan oleh patroli petugas polisi yang bertugas saat itu. Dan akhirnya ditolong oleh polisi tersebut. Dava ini sempat mendapatkan pertolongan dari polisi yang sedang berpatroli di malam itu. Dan sempat dibawa ke rumah sakit Harjo Lukito. Namun
Akhirnya Dava ini meninggal dunia di rumah sakit. Usut punya usut, Dava ini merupakan pelajar kelas 11 SMA MUHA. Usianya sekitar 17 atau 18 tahun gitu. Polisi mengungkapkan bahwa si Dava ini berada di Jogja untuk menempuh studi di SMA Muhammadiyah 2 Jogja atau yang biasa disebut MUHA. Rumah Dava sendiri ini ada di Kebumen di Jawa Tengah. Dava dan teman-temannya ini diketahui sedang keluar kos untuk mencari makan sahur bersama teman-temannya itu. Namun justru nasib naas menjadi korban kekerasan di jalanan. Dava ini ternyata merupakan anak salah satu anggota DPRD Kebumen, Matkan Anies. Kasus Dava ini memancing Sultan Jogja ikut angkat bicara. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ikut mendesak kepolisian untuk menindak tegas pelaku kejahatan jalanan di Yogyakarta tersebut. Sultan Hamengkubuwono mengatakan, satu-satunya cara memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan itu adalah dengan memprosesnya secara hukum. Sultan menyerahkan kepada hukum sepenuhnya. Orang tua Dava yang juga merupakan anggota DPRD Kebumen, Matkan Anies, meminta polisi untuk mengusut tuntas masalah tersebut. Kejadian ini telah diikhlaskan oleh ayah Dava, tapi demi kebaikan ke depan, ayah Dava ini meminta pihak wajib untuk mengusut tuntas masalah anaknya tersebut, agar tidak ada korban-korban Dava yang selanjutnya. Dava yang merupakan anak kedua dari 3 bersaudara pasangan Matkan Anies dan juga Turyani sengaja memilih sendiri kota Jogja sebagai tempatnya untuk menempuh ilmu. Sementara itu, sang ibunda Dava menceritakan kalau Dava ini ternyata merupakan anak yang supel, ramah, dan memiliki solidaritas yang tinggi. Dava ini juga sebenarnya berencana untuk pulang ke rumah saat libur Ramadan karena memang keesokan harinya sekolah Dava itu melaksanakan proses belajar secara daring. Turyani berharap agar peristiwa yang menimpa anaknya tak terulang lagi kepada korban lainnya. Duka mendalam juga masih terasa dari suara ibu Dava yang masih terbata-bata kayak gitu, guys. Lantaran kehilangan anak yang paling disayanginya. Diva Ani Alifah, kakak kandung Dava ini merupakan orang pertama yang mendapatkan kabar dari teman-teman Dava bahwa Dava menjadi korban kekerasan jalanan. Diva juga tinggal di Jogja untuk menempuh pendidikan. Menurut Diva, ia mengaku kaget dengar si adik menjadi korban kekerasan jalanan. Padahal secara kepribadian, menurut Diva ini, si korban Dava ini dikenal sebagai remaja yang cenderung pendiam. Di kalangan usianya, Dava ini merupakan sosok yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Menurut Diva, kakak korban, Dava ini anak yang nggak neko-neko kayak gitu, gengs. Dilihat dari story WA-nya, sepertinya Dava ini emang nggak punya musuh. Komunitas yang diikutinya ya sekadarnya nggak sampai fatal. Dava pun hampir nggak pernah curhat masalah apapun kepada kakaknya ini. Melalui akun Twitternya, Diva juga membagikan pengalaman terakhirnya dengan sang adik yaitu Dava tadi. Mulai dari si adik yang curhat handphonenya rusak dan berjanji akan pulang ke Kebumen kampungnya. Hingga postingan yang seakan-akan menjadi firasat kepergian dari Dava. Polisi menegaskan tewasnya Dava tidak termasuk kelitih. Menurut Pak Pol, ada serangkaian kejadian yang mengawalinya, sehingga penyerangan itu tidak dilakukan secara acak. Pak Pol telah memeriksa 11 saksi dan 9 CCTV di sekitar tempat kejadian perkara atau di sekitar ring road tadi loh. Hasilnya penyerangan itu tidak dilakukan secara acak. Bukan juga tawuran, tapi lebih tepatnya kejahatan yang dilakukan di perjalanan. Pada hari itu pula, kemudian jenazah si Dava ini dibawa ke rumah duka di Kebumen, Jawa Tengah. Pemberangkatan jenazah Dava ini diiringi oleh guru, perwakilan siswa lainnya, dan juga sejumlah wali murid perwakilan dari siswa lainnya juga tersebut. Mereka ikut mengawal jenazah almarhum Dava. Ya, miris ya memang. Buat kalian para pelajar, udah deh fokus aja belajar, kagak usah sok iye, pamer kekuatan sono sini, apa segala bunuh anak orang. Biar apa gitu? Biar diakuin apa kayak gimana? Biar diakuin punya nyali. Fokus aja dah, kejar masa depan. Kasihan orang tua kalian sekolahin kalian mahal-mahal. Kalau kalian sekarang ini malah jadi jabingan, jangan sampai deh ya Bu Megawati tahu ini dan ngelus dodol lihat kelakuan kalian yang kayak gitu. Belajar sabar dan legowo. Nggak usah cari-cari masalah apalagi bulan Ramadan kayak gini. Dan untuk para orang tua, lebih diawasilah anak-anaknya kalau bisa. Batasi jam keluar malam mereka, apalagi ini bulan suci Ramadan kayak gini. Lagian ngapain gitu? Keluar malam-malam remaja bawa gear dikasih tali. Bocah mah bulan puasa, ngaji, traweh, tadarus, atau apalah. Jangan deh aneh-aneh kayak gitu. Kasihan masa depan orang kalian rusak. Apalagi sampai hilang nyawa. Minyak goreng mahal, nggak usah sok keras. Siapin mental kalian buat ngadepin gorengan yang direbus. Aneh-aneh aja bunuh anak orang. Kasihan orang tuanya. Ngelepasin anaknya ke Jogja jauh-jauh untuk cari ilmu, malah ketemu maut karena ulah kalian kayak gitu. Dan buat keluarga korban, saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga diberi ketabahan dan semoga almarhum Dava meninggal husnul khotimah di bulan suci Ramadan. Buat kalian para neti yang nonton video ini, gue minta sumbangan Al-Fatihah 3 kali untuk almarhum Dava Azin Al-Basit bin Matkan Anies. Semoga amal ibadahnya diterima dan diampuni segala dosa-dosanya dan kekilafannya di dunia ini. Semoga kasus Dava ini bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, agar tidak ada kasus lain lagi yang seperti ini. Oke, gue Rio. Terima kasih.